Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang dalam acara Sarapan Sabda bersama saya, Pak Saparmadi. Sarapan kita pagi hari ini diambil dari Kejadian 40. Semua ayat akan saya bacakan. Kejadian 40 demikian firman Tuhan. Mimpi juru minuman dan juru roti. Sesudah semuanya itu terjadilah bahwa juru minuman Raja Mesir dan juru rotinya membuat kesalahan terhadap tuannya Raja Mesir itu. Maka murkalah Firaun kepada kedua pegawai istananya, kepala penjuru minuman dan kepala juru roti itu. Ia menahan mereka di dalam rumah kepala pegawai raja dalam penjara tempat Yusuf dikurung. Kepala pegawai raja menempatkan Yusuf bersama-sama dengan mereka untuk melayani mereka. Demikianlah mereka ditahan beberapa waktu lamanya. Pada suatu kali bermimpilah mereka keduanya, baik juru minuman maupun juru roti Raja Mesir, yang ditahan dalam penjara itu. Masing-masing pada mimpinya pada satu malam juga, dan mimpi masing-masing itu ada artinya sendiri. Ketika pada waktu pagi Yusuf datang kepada mereka, segeralah dilihatnya bahwa mereka bersusah hati. Lalu ia bertanya kepada pegawai-pegawai istana Firaun yang ditahan bersama-sama dengan dia dan rumah tuanya, dalam rumah tuanya. Mengapakah hari ini mukamu semuram itu? Jawab mereka kepadanya, kami bermimpi tetapi tidak ada orang yang dapat mengartikannya. Lalu kata Yusuf kepada mereka, bukankah Allah yang menerangkan hati arti mimpi? Ceritakanlah kiranya mimpimu itu kepadaku. Kemudian juru minuman itu menceritakan mimpinya kepada Yusuf, katanya, dalam mimpiku itu tampak ada pohon anggur di depanku. Pohon anggur itu ada 3 caranya dan baru saja pohon itu bertunas, buahnya sudah keluar dan tanda-tandanya penuh buah anggur yang ranum. Dan datang dan di tanganku ada piala Firaun. Buah anggur itu kuambil lalu kuperas ke dalam piala Firaun. Kemudian kusampaikan piala itu ke tangan Firaun. Kata Yusuf kepadanya, beginilah arti mimpi itu. Ketika jarang itu artinya 3 hari. Dalam 3 hari ini Firaun akan meninggikan engkau dan mengembalikan engkau ke dalam pangkatmu yang dahulu, dan engkau akan menyampaikan piala ke tangan Firaun seperti dahulu kala ketika engkau jadi juru minumannya. Tetapi ingatlah kepadaku apabila keadaanmu telah baik nanti. Tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ihwalku kepada Firaun, dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini. Sebab aku diculik begitu saja dari negeri orang Ibrani, dan di sini pun aku tidak pernah melakukan apa-apa yang menyebabkan aku layak dimasukkan ke dalam liang tutupan ini. Setelah dilihat oleh kepala juru roti betapa baik arti mimpi itu, berkatalah ia kepadanya, aku pun bermimpi juga, tampak aku menjunjung 3 bakul berisi panganan. Dalam bakul atas ada beberapa bagai makanan untuk Firaun, buatan juru roti, tetapi burung-burung memakannya dari dalam bakul yang di atas kepalaku. Yusuf menjawab, beginilah arti mimpi itu. Ketika bakul itu artinya 3 hari. Dalam 3 hari ini Firaun akan meninggikan engkau ke atas dan menggantung engkau pada sebuah tiang, dan burung-burung akan memakan dagingmu dan dagingmu dari tubuhmu. Dan terjadilah pada hari ketiga, hari kelahiran Firaun, maka Firaun mengadakan perjamuan untuk semua pegawainya. Ia meninggikan kepala juru minuman dan kepala juru roti itu.
di tengah-tengah para pegawai. Kepala juru minuman itu dikembalikannya ke dalam jabatannya, sehingga menyampaikan pula piala ke tangan Firaun. Tetapi kepala juru roti itu digantungnya, seperti yang ditakbirkan Yusuf kepada mereka. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, mimpi kadang ada artinya. Dalam perjanjian lama, mimpi kadang-kadang itu adalah Tuhan berfirman. Seperti mimpi-mimpi Yusuf, itu sebenarnya nubuatan Tuhan di masa depan Yusuf. Dalam hal ini, mimpi kedua pelayan raja itu adalah oleh Yusuf. Tapi kata Yusuf, Allah yang menjelaskan. Ini berarti Yusuf diberi karunia untuk menafsir mimpi. Dan telah terjadi apa yang disampaikan oleh Yusuf, cerita dari dua mimpi itu, dan betul-betul kejadian persis apa yang dikatakan Yusuf. Tapi Yusuf mengatakan yang menafsir mimpi itu Allah. Namun demikian Yusuf mengatakan, jangan lupakan aku pada juru minum ya, karena aku tidak salah di dalam penjara ini. Jadi kalau kamu nanti lepas, jangan lupakan aku. Tetapi ayat terakhir mengatakan, juru minum itu melupakan Yusuf. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara telah menyampaikan kebenaran lewat kehidupan Bapak Ibu Saudara sebagai orang percaya. Mungkin saudara sudah berbuat baik kepada orang lain juga, sama seperti Yusuf. Tetapi Bapak Ibu Saudara dilupakan, tidak diberi jasa daripada apa yang saudara perbuat itu. Mungkin Bapak Ibu Saudara punya pengalaman seperti itu. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau Bapak Ibu Saudara berbuat baik, janganlah mengharapkan diingat. Ada yang mengingat, tetapi kemungkinan tidak ada yang mengingat. Bahkan mungkin semuanya tidak mengingat. Tetapi ingatlah, Tuhan mengingat Yusuf, nantinya akan jelas. Jadi teruslah Bapak Ibu Saudara dan saya berbuat kebaikan, jangan mengharap balasannya. Kalau demikian, Bapak Ibu Saudara akan kecewa. Kalau mengharap imbalan dari kebaikan saudara. Jangan pernah seperti itu. Mari kita terus berbuat baik seperti apa yang difirmankan Tuhan, seperti Yusuf. Namun jangan mengharap balasannya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau mengingatkan kami supaya kami tidak mengharap balasan pada waktu kami berbuat baik. Karena ini adalah permainan atau mainan yang Tuhan berikan kepada kami, bahwa orang percaya itu permainannya adalah berbuat baik. Jadi berbuat baik itu suatu hal yang menyenangkan, yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Seperti apa yang dikatakan dalam Efesus 2 ayat 10, bahwa perbuatan baik telah disiapkan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Marilah kita, Tuhan tolonglah kami supaya kami bisa berbuat baik tanpa mengharapkan balasan.
Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin.